Saudara kaum muslimin yang kami cintai karena Allah. Ayat ini dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwasanya ayat ini turun terkait dengan sebuah kejadian. Apa kejadiannya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengislamkan satu suku, berawal dari menikahi putri seorang kepala suku bernama Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha ummul mukminin. Ayahandanya merasa sangat bangga punya mantu seorang nabi. Masuklah dia ke dalam Islam. Begitu Al-Harith ibnu Dirar, rajanya, kepala suku Bani Mustalik, setelah masuk Islam, maka kaumnya pada masuk Islam. Setelah itu, kepala suku ini menyampaikan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya akan berusaha di tengah-tengah kaumku mengajak mereka ke dalam Islam. Setelah itu, aku akan ajarkan kepada mereka salat. Berikutnya adalah zakat. Dan jika mereka sudah taat kepadaku, aku akan kumpulkan zakat mereka. Dan pada saat yang kita sepakati, silahkan baginda kirimkan utusan untuk mengambil zakat tersebut." Tiba waktunya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya. Utusan ini bernama Al-Walid. Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid berangkat dengan beberapa orang yang menyertai beliau. Ternyata di tengah jalan belok, tidak sampai ke kaum Mustalik, Bani Mustalik. Dia balik ke Madinah, lapor kepada Nabi, lapor ya Rasulullah, Bani Mustalik enggak mau ngasih zakatnya, bahkan mereka murtad dari Islam. Perhatikan betapa berita itu dipelintir, diselewengkan. Kontan Nabi alaihi wasallam marah. Dalam keadaan marah tersebut, Nabi alaihi wasallam sudah siap menyiapkan pasukan. Pasukan dipimpin oleh Khalid ibn Walid untuk menyerang Bani Mustalik. Begitu pasukan sudah kumpul, turunlah ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, cek dulu berita itu benar apa enggak. Maka Nabi SAW menyuruh Khalid bin Walid untuk mendatangi kaum tersebut. Coba kamu cek dulu benar enggak itu. Apa benar mereka sudah murtad dari Islam? Maka datanglah malam-malam, subuh diintip. Oh, ada suara azan. Ternyata mereka sholat berjamaah. Ini berarti berita tidak benar bahwa mereka sudah murtad. Langsung masuk pasukan ke dalam suku tersebut, lalu bertanya macam-macam. Didapatilah realita, berita bahwa sesungguhnya Al-Walid ibnu Uqbah ibnu Abi Mu'ayyid belum pernah sampai ke suku tersebut, boro-boro meminta mengumpulkan zakat. Tetapi kenapa berita yang sampai kepada Nabi bahwa suku tersebut telah murtad? Bersyukurlah Nabi SAW dan kaum muslimin tidak sampai menumpahkan darah Bani Mustalik. Intisari dari fenomena ini adalah sesuatu yang bisa kita jadikan panduan dalam hidup kita. Para ulama dulu di zaman periwayatan hadis mengendus mendapati adanya penyelewengan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
mana orang-orang yang bergerak di bidang politik banyak berceloteh ngomong tentang hal-hal besar, masalah-masalah kemasyarakatan, kemudian mengatakan kata Nabi, kata Nabi. Orang-orang yang ahli ibadah untuk menyemangati umatnya yang mulai lesu beribadah, mereka bikin hadis juga. Bahkan ada suatu fase di mana tukang sayur jualannya terong berani bikin hadis di atas namakan kata Rasulullah. Sekarang di zaman kita hadis-hadis itu tersebar dalam banyak kitab, dan kita orang awam begitu dengar kata Pak Ustadz qala Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda begitu, kita kan main terima aja. Ya, kata Pak Kiai pasti benar lah, nggak mungkin Kiai bohong. Fenomena ini sangat berbahaya. Dari hadis yang palsu, dari hadis yang lemah, dari hadis yang gak jelas asal usulnya, maka muncul keyakinan. Ketika sudah menjadi keyakinan, kemudian dimasyarakatkan, ditradisikan, maka mengental di hati umat Islam. Inilah pengamalan yang harus dibela. Maka kita dengarkan betapa banyak hiruk pikuk permasalahan ibadah yang kata sebagian kelompok ini tidak benar, ini batil, tidak berdasarkan dalil yang sahih. Yang satunya membela diri. Siapa bilang? Rujukan kami kiai-kiai besar, Habib-habib, wali-wali Allah. Nggak mungkin mereka salah. Kita yang awam ini kan jadi bingung, kepala kayak dijedot-jedotin, mana yang benar ya? Sebenarnya kalau mengikuti ayat ini berarti kita harus belajar. Belajarnya gimana? Tanya apa benar Rasulullah SAW bersabda seperti itu? Ada satu hadis yang sudah sangat populer disebarkan kepada kaum muslimin. Salah satunya dalam sebuah kitab diklarifikasi hadis ini. Hadisnya berbunyi begini: Man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana marratayn. Barang siapa membaca surat Yasin sekali, maka sama dengan membaca Al-Quran sepenuhnya 2 kali. Main untung-untungan, bicara untung-untungan, lebih untung baca surat Yasin dong daripada baca Al-Quran 30 juz. Ribet banget 30 juz, mendingan 1 surat Yasin saja sudah pahalanya dapat 2 kali Al-Quran. Kontan orang dengan antusiasme, dengan kesemangatannya. Kalau asal terima berita itu, ngapain ini mushaf Al-Quran? Sampai saya pernah akan diangkat sebagai imam dan khatib utama di sebuah masjid besar sekali di Jakarta Barat. Saya dapat di mushaf Al-Quran nggak ada satu acan, adanya cuma kitab, cuma buku Yasin semua. Saya telusuri dalam kitab-kitab, kenapa kok ada bisa begitu ya? Rupanya di antara rujukannya ada itu. Pada masa yang sama muncul hadis yang hampir serupa dengan versi yang melawan hal ini. Muncul hadis yang sama-sama palsu dari sumber yang berbeda. Bunyinya apa? Man qara'a Yasin marratan faka'annama qara'al Qur'ana 'ashra marrat. Barang siapa membaca surat Yasin sekali, maka sudah sama dengan membaca Al-Quran sampai 10 kali. Allah. Kalau seandainya iya, yakin kita yang pada sibuk banget nih, ya, super sibuk, workaholic, daripada baca Quran 30 juz, mendingan baca Yasin aja
sekali tidak sama dengan baca Quran 10 kali. Majelis taklim yang memakai amalan hadis yang pertama, pasti anggotanya akan pindah ke majelis yang kedua. Akhirnya ini rebutan jamaah. Yang seperti ini bikin ribet urusan beragama. Kalau kita pakai ayat ini sebagai panduan, setiap kali kita menerima pelajaran, siapapun itu kiainya, siapapun itu habibnya, siapapun itu ustadznya, mereka bukan nabi. Yang benar dan terpelihara dari kesalahan hanya Nabi Muhammad SAW. Hilangkan dari pikiran kita bahwasanya kalau ustadz pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau habib pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau kiai pasti benar, tidak mungkin salah. Pikiran kita seperti itu yang salah.